You call me out upon the waters, the great unknown. Shalom ibu-ibu semua, ibu-ibu Komisi Wanita Unike GKA Agape. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali bersekutu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semua ibu-ibu kita sungguh-sungguh berikan hati dan hidup kita. Kita mau naikkan pujian dan sembah kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan Yesuslah Allah dan Juru Selamat, penebus dan sahabat sejati setiap kita. Mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dialah Allah, dialah Tuhan, dialah penolong dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kasih, untuk rahmat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami ingin beribadah kepada Engkau. Kami ingin menaikkan segala puji-pujian kami, hormat dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini, berkati hidup kami, pakai hati dan hidup kami untuk memuliakan Tuhan sepanjang langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Kita bersyukur dan kita percaya Allah kita memberkati persekutuan kita, memberkati ibadah kita. Kepada Tuhan Yesuslah kita boleh percaya, karena Dia Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Percayalah ibu-ibu, Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup mengatasi segala hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
Ibu semua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang sanggup dalam hidup kita. Pada malam hari ini, ibu-ibu semua jemaat Unike, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita percayakan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Inilah kerinduan kami, Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh kembali belajar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membahas satu tema, yaitu mengenal Allah. Saudara, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari kehadiran dan campur tangan Allah. Di dalam setiap aspek hidup kita ini, Allah selalu melakukan karya-karyanya dengan luar biasa. Namun yang seringkali menjadi permasalahan adalah kita tidak menyadari, bahkan sulit untuk mengakui bahwa di dalam setiap aspek dan di dalam setiap detik kehidupan kita, Allah sedang bekerja
dengan luar biasa. Saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kami pada malam hari ini boleh kembali bersekutu, memuji Tuhan, dan saat ini kami hendak merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, kami mohon Tuhan yang boleh menolong kami. Memampukan kami ya Tuhan untuk mengerti bagian demi bagian di dalam kehidupan kami. Khususnya bagian firman Tuhan ini. Tuhan, biarlah kebenaran inilah yang boleh terus menopang, menolong setiap kami. Di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan yang kami imani. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti bagian demi bagian yang akan kami renungkan. Tuhan juga pakai hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dia. Mampukan dia untuk menyampaikan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 hingga yang ke-42. Saudara, bagian ini memang cukup panjang, tetapi nanti di dalam pembahasan akan kita bacakan bagian demi bagian sehingga ibu-ibu sekalian bisa mengerti bagian ini. Saudara, sekali lagi kita harus sadari bahwa di dalam kehidupan kita itu Allah kita adalah Allah yang bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Tentunya hari lepas hari ketika kita bisa melewati kehidupan kita sampai detik ini, sampai hari ini. Saudara, kita sadari itu semua bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita mampu melewatinya. Tetapi ada Allah yang berkarya dengan luar biasa di dalam hidup setiap kita. Saudara, kalau kita perhatikan keteraturan daripada alam dan bahkan saudara pola kehidupan yang kita alami, seringkali membuat kita tidak menyadari akan adanya kuasa tangan Allah yang bekerja dengan luar biasa untuk kita. Saudara, dalam masa pandemi ini mungkin berulang kali ya kita terus disinggung berkenaan dengan masalah pandemi. Tapi saudara, pada kenyataannya memang masalah ini terjadi terus dan ada di hadapan kita. Ketika seseorang saudara terserang atau terpapar COVID-19, tentunya ibu-ibu sekalian mengetahui betapa menderitanya orang yang terkena virus COVID-19 ini. Secara manusia kita tidak berdaya. Kita melihat bahwa di dalam semua yang terjadi, kita hanya berserah kepada Allah yang mengizinkan semua peristiwa ini terjadi dalam hidup kita. Satu hal saudara yang kita perhatikan apa? Ketika seseorang terpapar COVID-19, khususnya ketika begitu mengalami serangan gangguan pernapasan, membuat seseorang begitu sesak dan luar biasa tidak berdaya. Disinilah saudara kita baru memahami dan mengerti betapa berharganya istilahnya pemberian nafas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Saudara, kalau kita bisa bernafas dengan bebas, tanpa harus membayar atau membeli oksigen yang kita hirup seperti seseorang yang terpapar COVID-19. Harus membayar saudara, memakai oksigen, bahkan bukan hanya oksigen saudara yang diperlukan. Sampai ada seseorang pun harus memakai alat yang bernama ventilator. Biaya yang cukup besar yang harus dibayar dengan semua alat yang digunakan ini. Tapi saudara, bukankah hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun saudara kecuali oleh Tuhan, yaitu yang memberikan kepada kita oksigen
yang kita hirup setiap hari, membuat kita bisa bernafas dengan lega, dengan leluasa, tanpa membayar atau membeli oksigen yang kita hirup. Saudara, kalau kita bisa hidup dan beraktivitas sebagaimana adanya kita pun seperti saat ini, bukankah ini juga merupakan suatu hal yang luar biasa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita? Dikatakan cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kita harus menyadari dan mengakui bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup bekerja dengan luar biasa di dalam seluruh aspek daripada kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 hingga 42. Kita akan belajar melihat tentang Allah, yaitu dikatakan Allah yang sanggup bekerja dengan luar biasa. Allah yang kita kenal, Allah yang kita percaya, saudara. Di dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang berdaulat. Saudara, saya akan bacakan bagi kita di dalam ayat-ayat Alkitab yang terdapat di dalam kitab Keluaran 12 ini. Ayat 29, ayat 32 dan ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ayat 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Kemudian ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang berdaulat berarti adalah Allah yang mempunyai kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kehendaknya. Kapan saja dan di mana saja tanpa ada dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Ini berarti kedaulatan Allah, saudara, tidak dapat dibatasi oleh waktu. Tidak dapat dibatasi juga oleh tempat ataupun oleh pribadi seperti apapun. Kedaulatan Allah yang tidak dapat dibatasi oleh waktu ini terlihat dengan jelas di dalam ayat 29. Yang tadi sudah kita baca. Maka tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir. Dalam hal ini kita melihat bahwa Allah dapat bertindak kapan saja. Termasuk pada tengah malam. Tatkala mungkin segala kegiatan harusnya berhenti, saudara. Biasanya kita tidak beraktivitas dan tidak melakukan apa-apa. Kedaulatan Allah juga, saudara, tidak dapat dibatasi oleh tempat. Jelas terlihat ketika Allah membunuh semua anak sulung orang Mesir yang tinggal di istana pun, atau anak sulung orang-orang Mesir yang ada dalam penjara. Lebih daripada itu, kedaulatan Allah juga dikatakan tidak dapat dibatasi oleh Firaun dengan kekerasan hatinya. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan daripada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kata mengeraskan hati, ya, di dalam bagian ini dikatakan tercatat 20 kali antara Keluaran pasal 4 dan pasal 14. Ya, kita melihat mengeraskan hati tercatat 20 kali antara Keluaran pasal 4 dan pasal 14. Dari 20 kali penyebutannya, ya, ibu-ibu sekalian, 10 kali diantaranya disebutkan bahwa Allah sendirilah yang mengeraskan hati Firaun. Dan hal ini telah 2 kali dinyatakan Allah kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 21 dan Keluaran pasal 7 ayat 3. Di dalam 5 tulah yang pertama, Alkitab mencatat sebanyak 10 kali dikatakan Firaun berusaha untuk mengeraskan hatinya sendiri.
Dan ayat-ayat tersebut jelas kita menemukan bahwa Firaunlah yang selalu mengeraskan hatinya sendiri selama berlangsungnya tulah-tulah yang terjadi pada waktu itu. Ibu sekalian mungkin bisa memperhatikan dan melihatnya. Dan kita mungkin juga sudah beberapa waktu ini ya menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan kitab Keluaran. Tentunya ini juga sudah menjadi pembahasan sebagian kita sudah dengar di bagian ini. Tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam tulah-tulah itu dikatakan apa? Tidak pernah melunakkan hati Firaun ataupun membuatnya mengakui bahwa Yahweh lah satu-satunya Allah yang benar. Sebaliknya apa? Firaun malah menjadikan bukti ini sebagai dasar pengerasan hati dia. Kekerasan hati Firaun telah menimbulkan murka Tuhan atas dirinya dan juga atas bangsa Mesir. Dan dikatakan puncak murka Allah atas kekerasan hatinya ini akhirnya dinyatakan Tuhan, yaitu melalui suatu tulah yang tidak dapat dihindarinya lagi. Apa ibu-ibu sekalian? Yaitu kematian seluruh anak sulung orang Mesir. Dari mulai anak sulung Firaun yang akan menjadi tahta pewaris dikatakan, sampai dengan anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan, bahkan anak sulung hewan. Saudara atau ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, LAI di dalam terjemahan lama ya, kalau diperhatikan memberikan terjemahan yang lebih jelas untuk orang tawanan yang ada dalam liang tutupan ini sebagai orang yang terbelenggu dalam penjara, yang menuju kepada orang-orang yang berada di dalam hukuman. Akan tetapi catatan di dalam kitab Keluaran 11 ayat yang kelima sepertinya berbeda dengan catatan yang terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 29 yang tadi sudah kita baca. Dalam Keluaran 11 ayat 5 dicatat budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Sahaja perempuan yang dalam penggilingan LAI terjemahan lama. Sedangkan di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 dicatat orang tahanan yang ada di liang tutupan atau orang yang terbelenggu dalam penjara. Yang menunjuk kepada orang-orang yang memiliki status sosial dikatakan yang jauh lebih rendah daripada Firaun di tatahnya. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, keduanya ini kalau kita perhatikan pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status sosial ataupun kedudukan yang menyebabkan tulah itu tidak dijatuhkan kepada orang-orang Mesir. Anak Firaun dan anak orang-orang tawanan sama-sama terbaring kaku pada malam itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah berdaulat atas seluruh kehidupan di dunia ini. Termasuk kehidupan dari orang-orang yang paling berharga, yang paling diharapkan. Dan juga kehidupan orang-orang yang mungkin paling dilindungi. Dari peristiwa ini ibu-ibu sekalian kita dapat melihat bahwa pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Ataupun oleh status manusia yang seperti apapun. Tulah yang dahsyat ini memang merupakan satu tanda murka daripada Allah. Tetapi juga menandakan kemurahan daripada Allah. Karena pada waktu itu Tuhan tidak melenyapkan semua anak manusia dan anak hewan. Tetapi dikatakan dengan jelas di dalam bagian firman Tuhan ini, hanya anak-anak sulung manusia dan hewan yang binasa. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Firaun, pegawai-pegawai dan bahkan juga rakyatnya pada saat itu untuk bertobat. Yaitu untuk memenuhi tuntutan Tuhan dan melepaskan orang Israel pergi dari Mesir pada waktu itu. Pukulan yang keras itu sebenarnya merupakan peringatan. Kembalikanlah milikku kepadaku seperti yang Allah firmankan kepada Firaun pada saat itu. Pukulan yang keras itu akhirnya membawa perubahan di dalam diri daripada Firaun. Sehingga pada saat itu dia memanggil Musa
dan juga Harun dengan menyangkali ucapannya di dalam Keluaran pasal 10 ayat 28. Bahwa ia tidak akan melihat Musa dan Harun lagi. Pemanggilan ini merupakan sebuah drama yang menggambarkan penaklukan diri Firaun yang sempurna. Firaun menyatakan penolakannya kepada Musa dan juga bangsa Israel dengan menyuruh mereka pergi. Dimulai dari Musa, Firaun dikatakan menyuruh seluruh bangsa Israel dan kepunyaannya untuk dibawa keluar dari Mesir. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini ya, kita terlihat bahwa gambaran keagungan Firaun yang mengagumkan pada saat itu akhirnya lenyap. Dia hanya melakukan apa yang perlu ia lakukan terhadap Musa dan Israel. Dan Tuhan dikatakan yang melindungi miliknya. Disinilah Firaun harus menyadari dan harus mengakui bahwa yang membuat dan yang berkuasa atas tulah-tulah itu bukanlah Musa dan Harun, akan tetapi Allah sendiri. Sampai akhirnya ibu-ibu sekalian kita bisa melihat dia memohon agar Musa memintakan berkat bagi dirinya kepada Tuhan Allah Israel yang berkuasa dan yang berdaulat, yang pernah dipertanyakan Firaun dikatakan pada saat pertemuan pertamanya dengan Musa. Drama penaklukan diri ini ibu-ibu sekalian juga merupakan penyerahan diri Firaun yang telah mengklaim tidak adanya Tuhan. Yang telah mencoba menandingi mujizat-mujizat Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 20 dan 6 ayat 3. Bahwa akan tiba waktunya Firaun akan membiarkan umat kepunyaan Tuhan ini keluar dari Mesir. Maka pada malam itu Tuhan membuktikan kedaulatan dan kuasanya. Dia tidak perlu lagi mengeraskan hati daripada Firaun. Satu malam saja dikatakan telah mengubah keadaan yang telah berlangsung selama 430 tahun. Yaitu suatu keadaan yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kepedihan, bahkan mungkin keputusasaan akibat penindasan dari bangsa Mesir itu. Satu malam yang baik dan indah yang kita lihat di dalam perencanaan Tuhan bagi umat kesayangannya. Demikianlah ibu-ibu sekalian, pada malam itu dikatakan menjadi suatu malam berjaga-jaga untuk seluruh orang Israel turun-temurun. Kenapa? Karena tepat malam itu Tuhan yang sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur senantiasa berjaga-jaga secara khusus bagi bangsa Israel itu. Ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa yang terjadi ini kita melihat bahwa di dalam kedaulatan daripada Allah, Dia mempunyai satu penggenapan rencana yang luar biasa bagi umat kesayangannya. Ia menggenapi seluruh rencana bagi umat kesayangannya dengan sempurna dan tepat pada waktunya. Di dalam kedaulatan Allah dikatakan juga Allah telah menggenapi rencananya melalui kedatangan dan kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dengan kematiannya telah menebus dan melepaskan setiap orang yang mau percaya kepadanya dari segala perbudakan dosa. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kedaulatan Allah yang luar biasa sebenarnya sudah sering kita dengar dan bahkan kita pun pernah mengalaminya. Akan tetapi seringkali kita masih meragukan dan mempertanyakan kedaulatan Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali mempertanyakan kedaulatan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ibu-ibu sekalian, tidak jarang kita juga
ketika memasuki satu kehidupan yang mungkin begitu sulit dan memberatkan hidup kita. Kekhawatiran yang begitu luar biasa timbul sampai membuat kita meragukan akan kedaulatan Allah lewat peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, pada satu hari ada seorang ibu yang boleh dikatakan di dalam kehidupannya banyak mengalami kesulitan dan penderitaan. Dari mulai awal pernikahan, ketika dia dikaruniai anak di dalam kehidupan keluarganya, ternyata perjalanan kehidupan keluarga itu tidak mulus adanya. Banyak kesulitan yang dia harus hadapi. Setiap kali di tengah berbagai kesulitan yang terjadi, maka yang selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah apa? Yaitu pertengkaran. Pertengkaran yang ujung-ujungnya membuat sang istri ini menjadi korban atas perlakuan suaminya atas diri dia. Setiap masa di mana mengalami kesulitan, timbul terus kekhawatiran di dalam kehidupan daripada ibu ini. Sampai satu waktu di tengah segala keterbatasan mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Pada saat itu ibu ini di tengah ketidakberdayaannya, dia juga ada kekhawatiran, bukan tidak khawatir. Tetapi satu hal yang dia lakukan apalah? Dia hanya benar-benar menyerahkan masa-masa yang sulit itu kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, di tengah ketidakberdayaannya, apa yang terjadi? Ternyata ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang pada waktu itu bersama di dalam gereja atau bergereja dengan ibu ini. Ibu sekalian, mereka adalah orang-orang yang mengetahui situasi keadaan daripada ibu ini. Lalu mereka berkata kepada ibu ini, mungkin secara tidak langsung ya pada waktu itu, melalui hamba Tuhan yang ada di dalam gereja, memberitahukan bahwa mereka bersedia menjadi seperti ibu asuh, seperti demikian ya, ibu asuh bagi anak-anak mereka ini. Dalam arti apa? Yaitu membiayai studi anak-anak dia. Sungguh ibu-ibu sekalian, menjadi sesuatu yang memberikan satu ketenangan bagi sang ibu ini. Ketika dia mendengar berita ini, pada saat itu dia hanya mengatakan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia mengatakan sungguh Allah yang dia imani adalah Allah yang luar biasa. Allah yang di dalam kedaulatannya menyatakan kuasanya tepat pada waktunya. Jadi pada waktu dia membutuhkan, di tengah ketidakberdayaan dia, ternyata Tuhan buka jalan dan mengirimkan orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk membantu, membiayai akan studi daripada anak-anaknya. Ibu-ibu sekalian, saya tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah masa pandemi yang sudah kita lewati selama 1 tahun, bahkan lebih. Dan saat ini pun, sampai hari ini pun tetap masih menjadi kekhawatiran kita. Kehidupan atau masa atau situasi yang seperti demikian ini. Tetapi marilah, ketika kita menghadapinya, kita hanya menyerahkan semua kepada Tuhan, kepada kedaulatan Allah yang sudah mengizinkan seluruh situasi ini terjadi dan kita alami. Kita tetap melihat bagaimana Dia memelihara hidup setiap kita, dan kita harus belajar mengakui akan kedaulatannya, kebesarannya, dan tetap hanya mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini. Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah yang kita percaya adalah Allah yang berdaulat. Itulah yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-29 yang tadi sudah kita baca, kita ulangi kembali. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Lalu kemudian ayat yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah berubah sebab Dia sempurna adanya. Apapun yang pernah dikatakan oleh Allah mengenai dirinya tidak pernah perlu istilahnya diperbaiki. Apapun yang dikatakan dengan ilham daripada Roh Kudus dikatakan oleh para nabi dan para rasul mengenai Allah juga dikatakan tidak akan pernah dibatalkan. Di dalam diri Allah tidak mungkin ada perubahan. Allah tidak pernah berubah. Jadi segala apa yang dikatakan dan yang diperbuat oleh Allah adalah tetap tidak berubah. Inilah ibu-ibu sekalian kesempurnaan daripada Allah yang kita imani itu. Manusia bisa menjadi tidak setia. Manusia bisa berubah karena keinginan, karena ketakutan, karena kelemahan, karena kehilangan minat atau karena pengaruh besar yang datang dari luar. Akan tetapi tidak ada satu hal yang disebutkan di atas dapat mempengaruhi Allah dengan cara bagaimanapun. Hakikat dan perbuatan Allah tidak pernah berubah karena Ia adalah Allah. Allah tidak dapat dipaksa oleh sesuatu di luar dirinya sendiri. Tetapi Dia senantiasa berkata dan berbuat sesuatu karena alasan yang ada di dalam diri Dia sendiri. Atas kehendaknya sendiri dan sebagaimana disenanginya. Itulah yang Allah nyatakan kepada kita manusia. Allah yang tidak berubah di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, ibu-ibu sekalian, itu terlihat di dalam ketidakberubahannya, di dalam firman-Nya, Mazmur 89 ayat 35. Ketidakberubahan firman-Nya ini terbukti dari penggenapan daripada rencana Allah atas pembebasan Allah sendiri bagi umat Israel. Di dalam firman-Nya kepada Abraham, Allah telah berfirman bahwa Ia akan membebaskan umat-Nya dari perbudakan dan penganiayaan di Mesir. Dan pada kenyataannya kita melihat bahwa memang Allah bukan hanya berfirman tetapi Dia melakukan pembebasan itu atas umat-Nya. Atas umat-Nya di Mesir ini. Dikatakan di dalam pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20 dengan jelas Tuhan berfirman bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tangan yang kuat siapa ibu-ibu sekalian? Yaitu tidak lain adalah tangan Allah yang kuat yang melampaui akan tangan kuasa daripada Raja Firaun pada saat itu. Dan ketika Allah sudah menyatakan kebesarannya, tidak ada satu tangan manusia siapapun sekalipun dia sebagai seorang raja yang kuat yang mampu mengatasi akan kekuasaan daripada Allah sendiri. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, memang selanjutnya di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36 kita menemukan perubahan hati bangsa Mesir
Seperti firman yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 21 sampai 22 dan kitab Keluaran pasal 11 ayat 2 hingga yang ketiga. Latar belakang peristiwa ini terletak pada janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Ya. Allah dikatakan mengulangi janji itu kepada Musa bahwa Israel tidak akan pergi dengan tangan hampa. Ya, dikatakan di dalam bagian ini. Jadi Allah sendirilah yang mengatur hati bangsa Mesir terhadap Israel. Yang memberikan kesempatan pada bangsa Israel dikatakan pada saat itu untuk mengambil semua apa yang mereka butuhkan. Mengatur hati bangsa Israel terhadap hati bangsa Mesir terhadap Israel dengan mengatakan diberinya kepada mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Jadi Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, meskipun dikatakan Musa sangat terpandang di mata orang Mesir, mempunyai reputasi yang sama dengan para ahli Mesir pada saat itu atau sama dengan para pejabat istana dan bahkan dikatakan sama seperti Firaun sendiri. Tetapi dalam hal ini kita melihat bukan hal-hal itu yang membuat hati bangsa Mesir pada saat itu berubah. Melainkan apa? Allah lah yang menjadi sangat bermurah hati. Dan inilah yang dicatat di dalam Alkitab. Yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu dikatakan hanyalah meminta. Bangsa Mesir sudah siap mengakui bahwa Israel sesungguhnya sudah diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dan dikatakan bahwa telah sangat nyata Allah hadir di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga mereka dapat memberikan dengan murah hati. Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, dikatakan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu ketika Allah membukakan hati daripada orang Mesir pada saat itu. Orang Israel melakukan juga dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa bangsa Israel dan Musa serta kita pada saat ini menyaksikan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia. Allah yang setia kepada firman-Nya yang sudah diucapkannya. Dan dia tidak akan kompromi dan dia juga tidak akan perlu dibujuk. Allah tidak dapat dibujuk maupun dipengaruhi agar mengubah firman-Nya. Apapun yang difirmankannya, itulah yang dilakukan oleh dia dan yang akan digenapinya. Ketidakberubahan firman-Nya inilah menjadi satu bukti dengan kematian Tuhan Yesus yang telah difirmankan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Yaitu sejak Adam, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa. Dan kita menyadari, melihat bagaimana dikatakan Allah yang setia itu. Allah yang dikatakan berdaulat. Dikatakan Allah juga yang tidak berubah. Yang senantiasa menyatakan kuasa dan kebesarannya bagi kita sekalian. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengetahui akan satu peristiwa yang terjadi atas peristiwa daripada kehidupan umat Tuhan yaitu bangsa Israel. Sebagai bangsa yang besar, kita tahu Israel juga tidak dapat menjalankan hukum Taurat secara utuh. Bangsa ini selalu mengecewakan bahkan menduakan Tuhan. Untuk itu dikatakan mereka harus menghadapi kenyataan yang tragis. Selain mengalami perpecahan, mereka pun harus mengalami masa di mana masa pembuangan. Bukan hanya peristiwa yang terjadi di Mesir saja ya ibu-ibu sekalian. Dengan adanya pembuangan, seakan-akan penggenapan janji Tuhan itu terhenti.
Tapi ternyata tidak. Tuhan yang setia, yang dikatakan di tengah ketidakberdayaan bangsa Israel di Mesir pada waktu itu, Tuhan bukan hanya mengubah Firaun, mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir, dan bahkan juga Tuhan membuat orang Mesir dikatakan bermurah hati, memberikan semua apa yang mereka punya. Bangsa Israel boleh mengambil, bahkan dikatakan pada saat itu pun bangsa Israel merampasi semua milik mereka, dikatakan seperti demikian. Allah yang membuat semua perubahan ini. Ya. Dan dikatakan ternyata di dalam masa pembuangan, dengan adanya pembuangan pun, seakan-akan penggenapan janji Tuhan kelihatannya terhenti. Namun ternyata tidak. Tuhan yang setia dikatakan tidak pernah meninggalkan mereka. Dia pun tidak pernah mengingkari janjinya. Kasih setia Tuhan tidak pernah gagal dan terhambat oleh situasi dan kondisi. Sehingga walaupun umatnya jatuh bangun di dalam iman mereka, selalu dikatakan terlena juga untuk melakukan dosa. Dan bahkan pada saat harus menghadapi dan mengalami keadaan yang tragis seperti pembuangan ke Babel, Tuhan dikatakan tetap menepati janjinya untuk menghadirkan Sang Penebus. Inilah bukti kesetiaan daripada Tuhan kepada umatnya. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Tentunya ini bukan hanya Tuhan berikan dan nyatakan kepada umat Israel. Kesetiaan Tuhan, tidak berubahnya Tuhan, menyatakan kasih dan setianya kepada umat Tuhan. Tentunya ini pun terjadi sampai hari ini di dalam kehidupan saudara dan juga di dalam kehidupan saya. Sungguh ajaib Tuhan kita. Meskipun kita lalai menjalankan seluruh perintahnya, tetapi Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya kepada kita. Apa yang sudah Dia janjikan, Dia tidak pernah berubah atas janjinya atas kita. Meski kita tidak setia terhadap Tuhan, Dia tetap setia terhadap kita. Meski kita sering meragukannya, Dia sekali-kali tidak pernah undur dari kita. Namun sebagai Tuhan yang adil dan yang bijaksana, Dia akan tetap menyatakan, mendisiplin kita kalau kita melanggar terhadap perintah-perintah yang Dia buat atas kita sekalian. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada rancangannya dan damai sejahteranya. Untuk itulah sudah sepatutnya kita bersyukur. Di tengah ketidaksetiaan kita, kita punya Tuhan setia. Di tengah seringkali berubah setianya kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah undur daripada kehidupan setiap kita. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan sudah Tuhan nyatakan lewat peristiwa penebusan Tuhan di atas kayu salib. Yang Dia lakukan, penebusan atas kita manusia berdosa. Kematiannya di atas kayu salib. Inilah ibu-ibu sekalian yang membuat kita harus bersyukur, berterima kasih. Ternyata Dia bukan hanya menebus kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang sudah dibangkitkan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Yang sudah hidup di dalam hidup kita. Yang sampai hari ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa menjalani hidup kita. Itu ketidak lain adalah karena adanya Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang setia pada janjinya dan yang tidak pernah berubah, yang terus memelihara hidup setiap kita. Ibu-ibu sekalian, sampai hari ini di tengah kehidupan kita mungkin banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang membuat kita bertanya dan meragukan akan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, lewat apa yang sudah Tuhan nyatakan pimpinannya di dalam kehidupan daripada umat Tuhan, baik selama mereka berada di Mesir sampai mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dan bahkan di dalam masa pembuangan pun kita melihat bahwa Allah tidak pernah berubah kasih setianya atas umatnya. Demikian juga dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah. Di tengah segala peristiwa yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan yang kita imani,
Allah yang kita kenal adalah Allah yang berdaulat atas seluruh aspek hidup kita dan seluruh peristiwa di dalam hidup kita. Dan Allah yang kita imani, ada Allah yang kita kenal adalah Allah yang juga tidak pernah berubah dan senantiasa setia di dalam kehidupan kita. Dan Dia tetap memberikan pertolongan tepat pada waktunya sebagaimana yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena itu marilah kita tetap berpegang, tetap beriman kepada Allah yang sedemikian. Dan jangan meninggalkan Allah, tetapi tetap percaya bahwa Dia hidup dalam hidup kita dan terus menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Di tengah kehidupan kami ya Tuhan, di tengah ketidakberdayaan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Allah. Dan di sepanjang kehidupan kami pun, di dalam pengenalan kami akan Allah, banyak hal ya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Yang kadang-kadang kami juga tidak mampu untuk mengerti di dalam semua peristiwa yang terjadi ini. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang berdaulat. Allah yang kami percayai adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang setia kepada janji-janjinya. Tuhan, Kau sudah memimpin perjalanan hidup daripada umat-Mu yang boleh kami saksikan lewat kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Ketika umat Tuhan mengalami banyak peristiwa dengan tulah-tulah yang terjadi. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diperlihatkan bagaimana Allah yang berdaulat menyatakan kuasa-Nya dengan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang berdaulat melampaui akan kekuatan kuasa daripada Raja Firaun. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan kami juga diperlihatkan bagaimana Allah yang berdaulat pun tetap menyertai, memimpin akan umat Tuhan di dalam kehidupan di masa pembuangan, masa sulit sekalipun. Tetapi Allah tetap menyatakan kasih setia dan tidak pernah berubah dan terus menyatakan penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas umat Tuhan ini boleh menjadikan setiap kami, para ibu-ibu sekalian, mengimani dan mengamini. Allah yang sama adalah Allah yang kami imani. Tuhan, biar Engkau tolong setiap kami, supaya kami tetap percaya di dalam situasi apapun dalam hidup kami yang Tuhan izinkan kami alami. Kami tetap berpegang teguh dan dalam iman kami kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Allah yang kami imani, Allah yang kami percayai adalah Allah yang berdaulat. Dan Allah yang tidak pernah berubah dan setia atas janji-janjinya. Yang terus memelihara kami, bahkan sampai hari ini pun kami ada. Karena Tuhan yang memelihara dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami mohon suara Roh Kudus boleh terus berbicara di dalam hati setiap kami. Dan terus menjelaskan kebenaran firman ini kepada setiap kami. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dan bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika kita menjalani hidup kita, marilah ketika ingin kita mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi, tidak lain adalah lewat kebenaran firman Tuhan yang terus kita baca dan kita renungkan. Itu akan semakin membuat kita
lebih mengenali siapa Tuhan Allah yang kita imani ini. Sehingga membuat kita tetap percaya kepada Dia. Tetap berpegang teguh bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia dan tidak pernah berubah. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita bersyukur, kita boleh bersekutu dan juga kita tetap ingat berdoa bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun di bulan April yang baru saja berlalu, yaitu Ibu Tine, Ibu Fani, Ibu Dingyati dan juga Ibu Santi Dewi. Ibu sekalian, sebelum kita berdoa untuk mereka, ada beberapa pengumuman yang akan menjadi perhatian bagi kita. Yaitu pada bulan depan, pada bulan Juni, kita akan bersekutu kembali via Zoom online, ya. Via Zoom online pada bulan Juni, Kamis yang pertama. Nanti akan kembali diingatkan kepada ibu-ibu sekalian. Hari itu akan dilayani oleh WL oleh penginjil Gratia, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Iis Aksa, akan membahas tentang kesembuhan jiwa. Dan saat itu ibu-ibu sekalian juga merupakan satu momen di mana kita boleh bertanya jawab berkenaan dengan firman yang diberitakan. Sehingga kita boleh semakin jelas dan boleh mendapatkan berkat lewat persekutuan kita pada bulan Juni mendatang nanti. Ibu-ibu sekalian juga diingatkan bagi ibu-ibu yang hendak memberikan persembahan di dalam persekutuan kita, bisa mengirimkan atau mentransfer seperti yang sudah tertera di dalam urutan daripada YouTube ya, atau ibadah kita, pemberitahuan ibadah kita. Di sana ada tertera nomor rekening daripada gereja kita, GKA Agape. Ya, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami juga boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, baik lewat pujian maupun lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami teringat kepada beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, Ibu Tine, Ibu Fani, Ibu Dingyati, dan juga Ibu Santi Dewi. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah tambahkan kepada mereka semua 1 tahun penyertaan, pimpinan Tuhan di dalam usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa biar Engkau tetap menyertai, memimpin mereka, melindungi mereka dan menjaga mereka. Di dalam setiap peristiwa terjadi dalam hidup mereka pun, kiranya mereka tetap hanya terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, kami bersyukur kalau di dalam persekutuan ini kami tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini dan dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Baik di dalam gereja kami secara keseluruhan di GKA Agape ini ya Tuhan, maupun juga secara khusus di dalam pelayanan Komisi Wanita Unika ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati setiap kami para ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah kami boleh senantiasa belajar untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan bagi kami ya Tuhan yang belum mendapatkan kesempatan, Tuhan anugerahkanlah berkat Tuhan bagi kami. Sehingga kami juga boleh berbagian memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk gereja-Mu ya Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berikan hikmat kepada segenap pengurus dan majelis yang mengelolanya. Biar mereka boleh mengatur semuanya, memakai semua dana ini, uang ini ya Tuhan, untuk memperlebar pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami tetap berdoa untuk kehidupan setiap kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam seluruh kegiatan yang masih harus kami lakukan di dalam sisa waktu pada malam hari ini.
Biar ya Tuhan boleh kami tetap hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dan ketika kami harus istirahat pun, Tuhan memberikan kepada setiap kami istirahat yang baik. Dan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan kembali kepada kami, boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat berjumpa di dalam persekutuan via Zoom pada bulan Juni mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. You call me out upon the